Lu tuh miskin, nggak usah lah soal-soal sekolah tinggi. Di sebuah desa ada yang namanya sebuah tradisi unik. Desanya itu berada di tepi sungai. Jadi diwajibkan tuh anak-anak yang berada di desa itu buat bikin perahu rakit. Diajarilah oleh gurunya, mulai dari potong bambu, cara mengikatnya, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang guru itu tidak lakukan, yaitu untuk apa sih perahu rakit itu dibuat? Anak-anak tumbuh menjadi seorang yang dewasa, remaja, anak-anak sudah mahir membuat bagaimana perahu rakit yang baik dan ideal, tapi tidak pernah diajak ke sungai. Perahu itu hanya mengalami uji coba di kolam sekolah yang tinggi airnya hanya sampai lutut. Nah, suatu momen ada banjir besar, yang mana banjir itu meluluh lantahkan seluruh masyarakat desa. Mulai dari anak-anak, guru-guru, semuanya kacau balau. Lalu, bagaimana respon dari anak-anak ini? Membayangkan nggak sih, perahu rakit yang ia buat secara ideal itu nggak pernah berhadapan langsung sama yang namanya ombak besar. Bahkan ada yang kepikiran soal ngapain sih bikin perahu kayak gini, dan mereka juga kepikiran adalah dijual aja kayak gitu. Nah, begitupun sistem pendidikan di negeri kita Indonesia. Kurikulumnya rapi, ujiannya ruwet, tapi relevansinya sama kehidupan selanjutnya menurutku is not a big deal. Nah, dari sekian omon-omon yang sudah aku keluarkan tadi, bukan berarti aku ingin mengganti kurikulum yang sebelumnya menjadi kurikulum yang baru gitu. Bukan, big no. Kurikulum sebelumnya 3 tahun belakangan ya kita sebut sebagai kurikulum merdeka atau MBKM, karena aku menilainya kalau kurikulum merdeka itu juga kurikulum yang sangat ideal gitu. Si kurikulum dapat menciptakan fleksibilitas buat instansi dan juga mahasiswa tentunya. Contoh nih, diversitas aktivitas pembelajaran. Artinya SKS yang sebegitu banyaknya bisa dikonversi melalui suatu proyek-proyek yang dinamakan magang ataupun proyek-proyek penelitian. Lalu contoh lain, tugas akhirnya sangat bersifat fleksibel. Nggak melulu soal kita tugas akhir harus bikin sebuah skripsi, tapi juga bisa yang lain. Misalkan balik itu tadi kayak semacam karya ilmiah, prototipe, dan lain sebagainya. Intinya nggak cuman harus berpatokan sama proyek skripsi, dan kolaborasi interdisiplinernya sangat work saat kurikulum merdeka ini mulai mengaktifasikannya. Kita seakan-akan diberi sebuah kesempatan untuk mempelajari semua hal tentunya, yang dimana itu satu akan berpengaruh pada etika kerja kita, terutama saat kita berkolaborasi dengan suatu pihak yang lain. Yang kedua, sangat mempengaruhi bahwasannya gagasan yang goal atau yang matang, kita itu perlu perencanaan strategi, yang mana itu sangat dibutuhkan pengasahan lewat kolaborasi interdisipliner itu sendiri. Kalau melihat praktik kurikulum merdeka, emang beberapa hal penting sudah menjadi cakupannya. Contohnya praktik kerja lapangannya juga ada. Yang kedua, otonomi belajarnya juga ada. Untuk melengkapi sebuah puzzle yang kiranya kurang 1 atau 2 keping saja. Kurikulum merdeka kayaknya perlu untuk menekankan pada awal pembelajarannya soal pertama, cara berpikir kritis, dan yang kedua, logika berbasis literasi. Nah, kayak gitu mungkin bisa dimasukkan pada semester 1 ataupun semester 2, yang mana menjadi sebuah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa baru. Karena percuma aja gitu kalau kita cerdas nih, materi kita oke gitu, tapi kita itu nggak punya nilai adaptif pada sebuah hal yang namanya perkembangan peradaban misalkan.
entah itu teknologi yang semakin berkembang ataupun sumber dayanya yang semakin kompeten di bidang masing-masing, yang menyebabkan dimana kita menjadi semacam kekurangan kesempatan untuk mendapatkan suatu hidup yang layak. Nah, mungkin tujuan akhir dari segala omon-omon ini, mahasiswa yang lulus itu bukan hanya menghasilkan ijazah dan portofolio proyek, tapi mereka juga memiliki sebuah instrumen cara berpikir yang terasah, bisa membedakan mana data yang valid dan mana yang manipulasi, bisa mempertahankan argumennya di skala akademisi maupun publik, peka membaca dinamika sosial, budaya, ekonomi yang berdasarkan suatu data, dan yang terakhir, siap untuk mengambil keputusan di dunia nyata berdasarkan pertimbangan yang logis dan etis. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Saya Ikhlas Baktiar, mahasiswa Setirupa Murni Universitas Negeri Surabaya. Salam, saya